Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kami dari kelompok 1 Manajemen Talenta akan mempresentasikan materi dari chapter 2, 3, 4, dan 5. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kasih pantun nih. Berang-berang buat tongkat. Berangkat! Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas chapter 2, yaitu dari cetak biru ke tindakan, isyarat, dan petunjuk bagi program manajemen bakat sukses. Nah, tujuan dari bab ini adalah untuk berbagi apa yang telah kita pelajari tentang 4 sinyal dan bagaimana keempat sinyal tersebut membantu mandu kita dalam pekerjaan manajemen talenta. Di sini kami percaya bahwa sinyal-sinyal ini telah memberikan informasi kepada kami mengenai realistis organisasi saat ini dan sangat berdampak pada efektivitas kami. Seperti halnya lampu lalu lintas. Sinyal ini dapat memandu kita ke salah satu dari 3 posisi yang menggambarkan tingkat kesiapan kita untuk mengimplementasikan rencana manajemen bakat kita. Pertama ada sinyal pertama, di mana apakah hasil kita sudah jelas. Nah, selama transisi dari cetak biru ini, strategi tingkat tinggi ke pengembangan dan aktivitas program memastikan bahwa kita, tim, dan pemangku kepentingan memahami dengan jelas hasil spesifik yang direncanakan. Kemudian sinyal kedua, apakah kita sudah siap? Nah, sinyal kedua ini mengeksplorasi kesiapan organisasi. Seringkali perubahan dalam program inisiatif atau sistem talenta dilakukan oleh sekelompok kecil pemimpin dan profesional SDM. Namun, perubahan tersebut dapat berdampak luas pada perubahan. Selanjutnya, setelah melalui sinyal pertama dan sinyal kedua adalah masa di sinyal ketiga, yaitu bisakah kita melakukannya, di mana keterbatasan dari sumber daya itu sendiri, persaingan prioritas, tekanan waktu, kompleksitas global, lanskap persaingan yang dinamis, dan perubahan kebutuhan talenta itu sendiri. Sehingga semua ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi profesional manajemen talenta. Selanjutnya adalah sinyal keempat, yaitu tahap di mana bagaimana kita harus melakukannya. Pada tahap ini kita melakukan penyesuaian, adalah pilihan yang tepat yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, mengingat realitas kebutuhan, sumber daya, dan kesiapan bisnis yang dimiliki. Pada tahap ini kita melakukan penugasan, pelatihan, juga pendidikan. Jadi, kesimpulan dari chapter 2 ini adalah tentang sinyal dan lingkaran pembelajaran seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan di chapter ini, yaitu di mana kami sangat yakin bahwa peralihan dari cetak biru talenta strategis ke program yang diaktifkan memerlukan jeda untuk mempertimbangkan sinyalnya. Seperti terdapatnya tahap-tahap, yang pertama merencanakan, kedua melaksanakan, ketiga evaluasi, lalu menyesuaikan. Materi selanjutnya yaitu chapter 3, potensi dan tantangan employer branding. Konsep employer branding telah ada selama beberapa dekade dengan berbagai kedok, namun mulai berkembang sejak resesi besar. Karena rendahnya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kekurangan talenta di lokasi pekerjaan atau lokasi tertentu di industri. Materi selanjutnya yaitu mempertahankan magnet. Menjaga agar elektromagnet tetap berisi memerlukan penerapan energi yang sangat konstan, atau sifat magnetiknya akan hilang. Demikian pula penting untuk terus memberikan perhatian pada merek tersebut. Keselarasan antara organisasi yang dianut dan organisasi nyata adalah yang terpenting. Materi selanjutnya yaitu merek perusahaan dan proposisi nilai bakat. Merek pemberi kerja yang merujuk pada reputasi terluas yang dimiliki suatu organisasi sebagai pemberian kerja, dan proposisi nilai bakat sebagai deskripsi kerja dari pertukaran yang diharapkan antara pemberi kerja dan kontributornya. Atribut utama yang akan membedakan pemberi kerja untuk calon karyawan dan kontributor saat ini. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai membangun merek perusahaan yang hebat. Untuk membangun merek perusahaan yang hebat, ada 5 fase yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan. Fase yang pertama yaitu mendefinisikan janji merek, fase yang kedua mengoperasionalkan TVP, fase yang ketiga mengembangkan langkah-langkah TVP yang baik, fase yang keempat menyelaraskan siklus hidup talenta, dan lalu yang fase yang kelima yaitu menanamkan janji merek ke dalam organisasi. Nah, pengembangan merek pemberi kerja yang kuat itu dimulai dari fase 1, melewati fase lainnya, dan kemudian kembali lagi ke fase 1. Untuk mengevaluasi kembali strategi dan merek yang sering dengan perubahan pasar atau pelanggan dan tenaga kerja.
Nah, frekuensi pemeriksaan ulang sangat bergantung pada seberapa cepat pelanggan, pesaing, dan pasar tenaga kerja berubah. Nah, yang pertama yaitu mengenai mendefinisikan janji merek. Janji merek menyampaikan serangkaian harapan kepada pasar untuk memperkuat pembelian yang dilakukan oleh pelanggan saat ini dan membuat organisasi atau produknya lebih menarik bagi calon pelanggan yang ditargetkan. Nah, proposisi nilai talenta harus memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama yaitu penting, yang kedua menarik, dan yang ketiga realistis. Yang kedua yaitu mengoperasionalkan TVP dan merek perusahaan. Langkah kuncinya adalah mengembangkan definisi operasional yang jelas untuk setiap atribut merek yang diusulkan. Nah, banyak upaya yang gagal pada tahap ini karena kurangnya kejelasan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan yang berbeda untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan fleksibilitas dengan cara mereka sendiri, yang seringkali berbeda untuk satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya. Lalu, kunci selanjutnya yaitu mengkontraskan saat ini dengan kemungkinan yang akan terjadi. Anggota tim kepemimpinan harus membuat beberapa pilihan mengenai atribut merek mana yang ingin didukung untuk memastikan bahwa merek dalam desain mereka itu sesuai dengan merek dalam praktik. Nah, hasil dari tahap ini adalah komitmen yang jelas terhadap atribut inti TVP yang harus diselaraskan dengan organisasi dengan tujuan memberikan merek yang jelas dan selaras dengan pelanggan dan pasar tenaga kerja. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan langkah-langkah TVP yang baik. Nah, berikut ada beberapa caranya. Yang pertama, upaya menarik. Yang kedua, langkah-langkah retensi. Yang ketiga, survei karyawan baru. Yang keempat, penilaian penolakan. Dan yang terakhir, penting untuk mengukur potensi pasar tenaga kerja, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang penting. Baik, yang bagian keempat itu penyelarasan di seluruh siklus hidup bakat. Nah, umumnya itu para manajer di organisasi memikirkan merek mereka dalam konteks seluruh kehidupan talenta. Nah, siklus bakat ini juga mendukung penggunaan dalam memikirkan merek perusahaan, tetapi juga sebagai alat untuk memikirkan semua SDM dan proses lain yang harus diselaraskan di berbagai tahapan dalam pengalaman karyawan. Bagian kelima yaitu menanamkan janji merek perusahaan ke dalam organisasi. Nah, janji merek ini adalah ide yang unik, menarik penawar, dan bertahan lama di balik tujuan keberadaan merek yang dapat diharapkan pelanggan dari pengalaman merek. Nah, ini adalah nilai yang mendasar yang dimiliki merek untuk terhubung dengan pelanggan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu janji merek adalah elemen dasar dari strategi merek. Nah, ini tuh mendefinisikan hubungan antara merek dengan pelanggannya dengan menetapkan harapan yang jelas dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada chapter 4, merumuskan kompetensi. MC Callan tahun 1973 melihat kompetensi sebagai atribut atau pengetahuan, keterampilan, motivasi yang dimilikinya, membedakan kinerja luar biasa dan kinerja rata-rata. Perluasan pendekatan ini telah memperjelas bahwa kompetensi dapat terdiri dari beberapa tingkat dan sering digambar dalam model gunung es kompetensi. Selanjutnya ada pendekatan Skipman. Pendekatan ini muncul karena rasa frustasi karena banyak organisasi mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang memiliki kinerja terbaik. Mereka juga berpendapat bahwa definisi kompetensi sangat luas hingga pengukurannya sulit dilakukan. Sering ada kebingungan antara kebutuhan pekerja dan kebutuhan manusia. Jadi dalam bekerja dengan tim untuk merumuskan kompetensi, kita perlu memahami dengan jelas bahwa kompetensi bukanlah tugas. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi adalah apa yang dibawa seseorang ke dalam peran tersebut dan bukan apa yang sebenarnya harus dilakukan orang tersebut dalam peran tersebut atau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi definisi yang lebih umum digunakan oleh para penulis baru-baru ini menggarisbawahi bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau karakteristik lainnya dan perilaku yang selaras dengan strategi organisasi dan diperlukan untuk kinerja yang efektif. Langkah pertama, pandangan konkret tentang apa yang dilakukan bisnis bagi pelanggannya. Langkah kedua, memperkenalkan konsep kompetensi inti. Langkah ketiga, menentukan bagaimana orang mewujudkan strategi tersebut. Langkah keempat, pembahasan tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik atau perilaku lain yang dibawa orang ke dalam organisasi.
Selanjutnya adalah potensi varian kompetensi benchmarking. Ada sejumlah varian yang muncul sehubungan dengan penggunaan kompetensi secara lebih strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan benchmark terhadap suatu kelompok dalam suatu organisasi dalam kaitannya dengan benchmark eksternal. Meskipun hal ini telah dilakukan selama beberapa waktu, tuntutan untuk mencocokkan sampel agar sesuai dengan strategi perusahaan berarti bahwa harus ada beberapa penyempurnaan. Penempatan kompetensi sebagai inti dari diskusi strategi memungkinkan manajer talenta untuk memiliki dampak bisnis yang lebih besar dan kompetensi untuk bertahan dalam suatu organisasi. Baik, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu keahlian dan inovasi model pengembangan kompetensi. Yang pertama ada dasar-dasar kompetensi. Kompetensi adalah keterampilan dan perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta dapat berkontribusi pada keberhasilan suatu pekerjaan. Yang kedua ada definisi dari para tokoh. Nah, dasar kompetensi sebagai perilaku atau keterampilan yang dapat diamati, diukur, dan dipelajari, serta berkontribusi terhadap keberhasilan dalam pekerjaan. Kompetensi ini sangat penting tentunya untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Namun mungkin beberapa kompetensi ini juga sulit untuk dikembangkan karena terbatasnya tenaga kerja yang dapat mempengaruhi ketersediaan kompetensi yang ada. Baik, selanjutnya yaitu kritik untuk memainkan peran penting dalam mendorong kinerja organisasi. Kritik terhadap kompetensi organisasi mencakup kurangnya tingkat spesifitas, terlalu fokus pada kinerja masa lalu, dan potensi kurangnya keragaman dalam karyawan. Meskipun kompetensi memberikan bahasa dan dasar untuk pembinaan dan pengembangan, namun hal tersebut bukan solusi. Organisasi perlu memiliki pengetahuan dan upaya yang tepat untuk memanfaatkan kompetensi secara efektif. Selanjutnya, model profil kompetensi. Model dan profil kompetensi merupakan alat yang sangat berharga dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Model ini dikembangkan untuk menilai kombinasi antara kompetensi yang dapat memprediksi keberhasilan individu atau tim dalam suatu konteks tertentu. Profil keberhasilan juga dibuat dengan memfokuskan pada kombinasi kompetensi yang menjadi kunci untuk seleksi, pengembangan, dan penempatan bakat-bakat yang dimiliki oleh karyawan. Dengan menggunakan model dan profil kompetensi seperti ini, organisasi dinilai dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia mereka, memastikan bahwa individu atau tim memiliki kombinasi keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang harus mereka kerjakan dalam organisasi tersebut. Profil keberhasilan peran spesifik juga biasanya dibuat dari analisis pekerjaan dan digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan, memandu wawancara berbasis kompetensi, menyarankan rencana pengembangan, dan menginformasikan perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu profil keberhasilan yang akurat mewakili struktur kompetensi yang ideal. Nah, istilah ini menggambarkan orang-orang yang berkinerja baik dan memberikan hasil dalam konteks tertentu, yaitu orang-orang yang dianggap kompeten. Selanjutnya, kompetensi dalam kinerja, pembelajaran, dan pengembangan. Hal ini merupakan konsep yang menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan dalam mencapai keberhasilan dalam pekerjaan, serta dalam proses pembelajaran dan pengembangan individu. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, serta untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, akar permasalahan dari kinerja yang buruk kemungkinan besar disebabkan oleh hambatan lingkungan atau kurangnya kemampuan dibandingkan kurangnya pengetahuan. Selanjutnya, Pusat Kepemimpinan Kreatif dari McCall dan Lombardo dan Morrison pada tahun 1988. Nah, konsep ini nih kita mempelajari sebagian besar hal yang kita butuhkan untuk sukses dengan melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat pengembangan dan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru, memperoleh perspektif baru, dan mengembangkan kompetensi. Dan mungkin itu cara yang paling ampuh untuk mengembangkan karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi yang diterapkan pada penempatan dan kesiapan. Bahwa pekerjaan apapun itu akan dikembangkan oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Membuat dan melaksanakan keputusan penempatan yang masuk akal merupakan inti dari pengembangan bakat. Penting untuk membandingkan sudut pandang dan prinsip-prinsip untuk memandu keputusan penempatan bakat dan perencanaan suksesi, karena hal ini merupakan mekanisme utama untuk mendorong pengembangan dan membangun saluran bakat-bakat yang ada. Selanjutnya, perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi ini merupakan suatu proses jangka panjang yang lebih dari sekedar menyiapkan pergantian pekerja. Dalam proses ini terjadi penilaian terhadap posisi saat ini
dan perkiraan kebutuhan yang akan ada di masa depan dalam organisasi. Untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan, individu perlu mengembangkan keahlian khusus. Hal ini melibatkan pembangunan keadaan, disiplin ilmu, pengembangan keterampilan, mengajar pelatihan, perluasan perspektif, pemanfaatan peluang, pengembangan eksternal, dan meningkatkan kesadaran diri serta mengembangkan tematik dalam kecerdasan emosional. Terakhir yaitu praktik terbaik yang teruji secara empiris untuk mendukung karir para pakar berpotensi besar meliputi yaitu pertama membangun kedalaman disiplin ilmu. Yang kedua itu ada mengembangkan keterampilan mengajar atau pelatihan. Yang ketiga itu ada mengembangkan perspektif. Yang keempat yaitu ada memanfaatkan peluang pengembangan eksternal. Yang kelima ada meningkatkan kesadaran diri. Dan yang keenam ada memberikan pengembangan tematik dalam kecerdasan emosional atau EQ. Yang ketujuh memberikan pengembangan tematik dan ketangkasan belajar. Yang terakhir yaitu menghargai pentingnya pengaruh pribadi.